Selamat pagi ini ya, ada pagi-pagi betulan untuk kawan subscribe ya. Harap teliti dan berhati-hati dalam mengecek sebuah motor dengan keadaan kata yang empunya itu pagi-pagi beneran itu startnya susah ya. Dibilang mogok itu aja dikarenakan sesuatu ya. Harap berhati-hati mengeceknya ini ya, soalnya keadaannya motor Vario LED yang keluaran pertama itu kasusnya semacam ini. Kita awal mengecek motor pasti putar kontak on ya, pertama kali ya. Tapi ini ya, kita putar kontak ya, tuh. Tuh. Nah, suaranya di full pump macam itu. Kita cek aki ya, dan ini nah kelihatan tapi jangan percaya bahwa voltase itu benar-benar 12 volt ya. Mungkin 12 volt itu palsu ya, soalnya ini sudah terselesaikan ya motornya ya. Tapi jangan percaya bahwa 12 volt ini benar-benar ada dan real ya. Dengan kondisi waktu kontak on kita mengecek itu di sinyal masanya itu terkirim itu saya sinyal masanya tidak beraturan atau tidak stabil. Itu mungkin dari satu daya yang arus kurang kuat ya. Dalam posisi semacam ini kita harus waspada ya untuk melakukan pengecekan motor ya. Memang kadang ada kalanya motor itu bisa bunyi ya, tapi ada kalanya juga bahwa motor itu pas waktu begitu relay ini sendiri yang kotak di sini itu ya, ini ya kotak di sini itu relay, nah itu menjadi semacam flasher ya di sini, detek karena beban yang berat tidak bisa melakukan kontak ya. Dan ternyata di standby arusnya itu nilainya saya ukur dulu ya. Bentar. Dan nilainya semacam itu. Nah, dalam voltase semacam itu ya. Permasalahannya pas waktu kita menggunakan kick starter ini sudah awalnya aki sudah memang nggak bisa di elektrik ya,
pada waktu kita menggunakan kickstarter itu sendiri. Nah, relay ini berbunyi cedik dan kita pegang itu gerakannya connect tidak, semacam relaynya rating flasher. Pas waktu orang yang menggunakan mungkin aja switching di ini ya tidak bisa mengunci, maksudnya itu di relay ini ya, dan full pump dalam keadaan sinyal dikirim itu tidak beraturan, apalagi tingkat voltasenya yang kecil ya, bisa aja itu motor menjadi tekanannya lemah dan sinyal yang dikirim itu menjadi salah. Bisa juga kondisi full pump yang sudah lemah. Dengan demikian bahwa jatuh daya adalah nomor satu yang kita periksa kebenarannya dan tidak palsu isinya ya. Jangan terpengaruh dengan bentuk, jangan terpengaruh dengan rupa ya. Ini ternyata bahwa di sini ya ada sinyal yang salah waktu kita ngecek itu di sini, gerakan dari yang menuju ke ECU itu menjadi begini ya. Nah bersamaan dengan switch relay kontak juga semacam itu bunyinya. Nah, jadi bisa dibayangkan dengan voltase diperkirakan itu benar ya, ternyata itu palsu. Hati-hati aja untuk pengecekannya ya. Ini benar-benar dengan nilai voltase semacam ini jangan percaya dulu. Kita bisa menggunakan semacam beban ya, kita kasih lampu, baru kita bisa mengartikan bahwa aki tersebut mempunyai ampere ya. Nah ini, nah ternyata benar-benar itu aki tidak bisa menyuplai tegangan ke ECM dengan 12 volt. Pada saat itu ya mungkin itu ECU tidak bisa bekerja dengan normal, artinya terganggu. Jadi dengan sendirinya pas waktu kita menggunakan kickstarter itu ada kalanya bersistem terganggu dan menyebabkan motor nggak bisa hidup. Tapi nggak semua, ada kalanya bisa, ada yang enggak. Pembedanya itu mungkin di sistem pengapian pengisian, atau memang relay itu sendiri sudah mencapai batas lemah ya. Jadi trigger massa yang dikirim oleh ECU ya, ini kan triggernya massa atau relay itu ya, itu menjadi lemah atau memang jatuh dayanya yang benar-benar lemah, jadi tidak seimbang, tidak bisa melakukan kontak normally open apa normally close ya, macam itu. Jadi intinya pokoknya tidak bisa melakukan kontak karena relay ini sendiri menuju ke ECU sesudah kiprok ini ya, ini sesudah kiprok.
Nah, gitu aja ya untuk penyelesaiannya. Kita awalnya jangan terpengaruh, dan cara pengecekannya nomor satu tetap aki ya, tapi jangan keburu percaya dan jangan keburu vonis bahwa itu ecu. Ternyata aki itu bisa menipu analisa kita ya. Kita nggak bisa langsung vonis, wah ini ecunya. Ini aki wajib diperiksa dengan beban, atau macam kita mengeceknya itu langsung dengan posisi kontak on. Beban di motor kan banyak ya, atau kita sengaja dengan menggunakan beban yang berat selain lampu sen ya, bisa lampu-lampu depan. Intinya kita membuat berat ya. Tes aki itu harus pakai beban harusnya. Udah gak kelihatan macam ini. Oh, mati. Nah, kan 12 volt. Nah, tapi kita kontak ya, nanti akan ketahuan. Nah, baru tidak mampu dikasih beban. Nah, harusnya begitu ya. Kalau ngecek aki ya jangan langsung off ini, karena akan kembali ke 12 volt. Nanti kita tertipu ya. Pokok masalahnya ya kita ganti akinya, selesai, ini sudah ya. Soalnya ini sering menipu kita. Aku sendiri sih ya pernah tertipu di CB all macam yang ada relay kontak vario, semua motor semua ada ya. Tapi dipastikan untuk aki itu benar-benar tegangannya benar ya, harus jangan sampai salah. Nanti kalau salah kita keburu memvonis ecunya itu menjadi salah nanti ya. Karena apa, sinyal massa itu juga ikut terganggu di full pump ya, dan mungkin kiriman voltase tegangan daya ke ECM juga minim tuh. Jadi intinya lebih berhati-hati aja bahwa aki dalam keadaan voltase yang sudah kecil menurun itu akan menjadi analisa kita menjadi terganggu ya, dan menjadi masalah itu sendiri. Dan jangan sampai kita menjadi salah analisa karena kita mengecek massa itu sendiri, sinyalnya semacam sinyal on terus ya, tapi dengan adanya frekuensi gelombang seperti macam ada jeda ya, tapi tidak bisa off. Akhirnya full pump menjadi putarannya lemah, tekanan pressure full pump itu sendiri juga pasti otomatis lemah. Dengan kondisi semacam ini, sinyalnya lemah, full pumpnya lemah, mungkin akan terjadi sesuatu yang mirip semacam ECU-nya error. Untuk memastikan ECU-nya error dan tidak, itu aki wajib kita periksa satu dayanya yang benar, jangan sampai tertipu ya gitu. Udah, kita mau ganti aki dulu ya. Sudah wis ya, soalnya tadi masangnya ini video ini saya terganggu sama murnya, jatuh terus ini ya. Maaf, ini tak pasang dulu baru kita selesaikan. Nah, di sini kita membedakan ini dan sini ya, dengungan dari full pump itu sendiri ya. Itu ada pembedanya. Mungkin sini kita bisa terputus, enggak ada terus sinyalnya. Nah itu ya.
kan ya. Sekali lagi, semoga bisa didengar. Ya, nggak cetek gitu. Nah, setelah kita ambil lampu bolam topnya, ya, ternyata kita menggunakan elektrikitas tidak bisa. Buat berhati tadi putus harus yang hitam. Harap hati-hati dalam kondisi lampu rem nyala terus akan menguras satu daya dan merusak sel aki. Karena supaya tidak menjadi salah ya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa lampu stop ya itu bisa merusak dan menguras arus, juga bisa merusak sel aki itu sendiri karena menjadi panas ya, pengurasan terus menerus ya itu aja, dan nanti akan menyebabkan aki itu rusak, error atau bahkan terkuras. Kalau terkuras bisa dicas nggak apa-apa, kalau error ya, eman-eman gitu ya, akinya menjadi rusak dalam waktu singkat. Kalau orang tahu atau analisanya benar itu tuh bisa tahu bahwa akinya, tapi kalau yang nggak tahu bisa ecunya ya yang disalahkan. Sekian untuk informasi bahwa aki wajib diteliti kebenaran, jangan sampai kita ditipu kepalsuan voltase tegangan ya. Semoga menjadi ilmu atau ya sekedar informasi, biar ini manfaat atau tidak itu hanya kita yang mengasumsi bagaimana. Dari Pak Heru sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.